Ya, kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, kubu oposisi terus menghimpun sentimen negatif terhadap pemerintahan Joko Widodo. Kini giliran isu kemiskinan yang digulirkan kubu oposisi. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyebut angka kemiskinan penduduk Indonesia meningkat 50%. Namun tudingan mantan Danjen Kopassus itu bertolak belakang dengan data dari Badan Pusat Statistik. Ada yang berani mengatakan kemiskinan menurun. Dengan kondisi politik saat ini, mengalahkan Presiden Joko Widodo adalah pekerjaan yang sangat berat bagi Prabowo Subianto. Sebab popularitas dan elektabilitas Jokowi sangat sulit terbendung. Hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi sebagai kandidat yang diunggulkan baik secara elektabilitas maupun kepuasan terhadap kinerja. Namun kubu Prabowo Subianto rupanya mulai memainkan isu ekonomi sebagai strategi yang paling masuk akal untuk menyerang Joko Widodo. Saat hadir dalam acara Ijtima Ulama pekan lalu, calon Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka kemiskinan Indonesia meningkat 50%. Ada yang berani mengatakan kemiskinan menurun. Padahal ada para ahli mengatakan justru proses ini adalah proses pemiskinan yang paling dahsyat selama sejarah Republik Indonesia. Sejurus kemudian sahabat koalisi baru Prabowo yakni Susilo Bambang Yudhoyono seolah mengamini klaim Ketua Umum Gerindra itu. Apa saja persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita, terutama saudara-saudara kita, golongan tidak mampu dan golongan miskin yang jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang. Pihak pemerintah pun angkat bicara mengenai serangan oposisi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro meminta kubu oposisi untuk mencermati data kemiskinan secara akurat. Kita lihat data aja, ya. Tadi udah ada acara FMB 9, ya. Intinya kita melihat data yang real, data yang formal, resmi, di mana data itu udah berlaku sejak zaman Orde Baru. Ya, jadi nggak ada yang aneh dengan data tersebut. Bila merujuk dari data kemiskinan Badan Pusat Statistik yang dirilis pertengahan Juli lalu, penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 9,82% dari jumlah penduduk. Angka ini lebih baik daripada Maret 2017. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 1,82 juta orang. Presiden Joko Widodo berulang kali menyampaikan bahwa pemerintahnya siap menerima kritik dan masukan dari siapapun, selama kritik yang disampaikan berdasarkan data yang benar dan akurat. Tim Liputan, Metro TV. Ya, bagaimana kemudian Istana menanggapi isu negatif terkait kinerja pemerintahan, terutama isu kemiskinan yang belakangan banyak digulirkan oleh kubu oposisi? Dan benarkah opini tersebut digunakan sebagai peluru untuk menembak pihak petahana demi kepentingan di 2019 nanti? Saya ingin tanyakan langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko langsung dari luar studio, dari kediamannya Pak Mul. Selamat pagi Pak Muldoko. Baik, selamat pagi Mas. Ya, hadirin sekalian. Ya, Pak Muldoko, langsung saja Pak. Saya ingin minta tanggapan dari Istana ini terkait sentimen-sentimen negatif yang belakangan ini semakin gencar dibangun oleh kubu oposisi. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya, itu bukan sentimen negatif, tapi itu sentimen yang tidak benar. Itu berbicara tanpa menggunakan data yang akurat. Begini ya, BPS itu sebuah lembaga yang independen. Dia menggunakan metode yang terbuka, ya. Dan standar itu digunakan mulai tahun 1984. Di mana standar itu adalah standar yang ditentukan oleh PBB, bukan sembarangan begitu. Ya. Mereka BPS sudah bekerja berdasarkan undang-undang. Ya, dari dulu sampai saat ini tidak ada yang berubah. Betul itu apa yang dikatakan oleh Ketua Bappenas itu. Dan jadi kalau ada yang menyalahkan BPS, hati-hati. Nanti beliau-beliau itu tersinggung gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita melihat ya apa sih yang dilakukan oleh BPS, ini biar kita semuanya paham ya, agar tidak hanya ngomong. BPS telah melakukan survei dalam 1 tahun 2 kali, pada bulan Maret dan bulan September. Yang dilihat adalah bagaimana belanja makanan dan non makanan gitu.
non makanan itu terdiri dari 47 item dan makanan 52 item. Dari mulai desa sampai dengan kota telah disurvei secara acak kurang lebih pada bulan Maret yang lalu menggunakan 300.000 sampel dan pada bulan September 75.000 sampel. Jadi semua yang dijalankan oleh BPS adalah sebuah standar internasional atau standar yang ditentukan oleh Bank Dunia. Itu. Selanjutnya, saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintahan dari satu pemerintahan ke pemerintahan, para pemimpin kita telah bekerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Mari kita lihat mulai dari tahun 99 setelah adanya krisis finansial ya. Pada tahun 99 jumlah kemiskinan kita itu 48 juta. 10 tahun berikutnya pada tahun 2009 menjadi 32,5 juta orang. Dan pada tahun 2014 menjadi 27,7 juta orang yang miskin. Selanjutnya, perkembangan berikutnya ya, pada tahun 2017 ya, angka kemiskinan merosot lagi, turun lagi menjadi 26,58 juta. Dan pada Maret tahun 2018 itu sejumlah 25,95 juta, sehingga ya dalam 1 tahun terakhir pemerintah telah bisa menurunkan 1,82 juta orang Indonesia yang miskin. Ya, ini ingat ini bahwa ini adalah baru kali ini ada level 1 digit tingkat kemiskinan kita. Ini sebuah prestasi ya, bukan hanya prestasinya Pak Jokowi, tapi juga prestasi para pemimpin-pemimpin yang lalu. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ini bukan sentimen negatif yang dibangun, tapi sentimen yang tidak benar begitu Pak ya, karena acuan datanya juga salah. Kalau acuan datanya saja tidak tepat, jadi apa yang ingin dibangun sebenarnya Pak? Kalau Istana menanggapinya, sebagai apa ini? Bentuk apa? Ya, kalau yang dibangun adalah pembohongan publik itu. Ya. Jangan melakukan pembohongan terhadap publik, karena kita bekerja pemerintah itu ada dasarnya. Data-datanya sangat-sangat jelas, bisa diikuti di BPS, dan BPS bisa diajak diskusi tentang itu. Jadi saya mohon para pemimpin-pemimpin ini tidak mengeluarkan sebuah statement yang pada akhirnya itu bingung masyarakat, dan bahkan nanti menjadi sentimen negatif bagi pemerintah. Sama sekali pemerintah tidak bohong, ya, pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Itu. Anda melihat, jadi Anda melihat ini sebagai atau menjadi komoditas politika di tahun politik ini Pak Muldoko? Ya pasti ya, semua orang akan menggunakan isu ini yang paling sedap kan begitu ya. Di mana mengatakan tingkat pengangguran terbuka meningkat. Ini saya ingin katakan ya, tingkat pengangguran terbuka itu menurun. Penciptaan lapangan kerja bertambah dari tahun ke tahun. Pemerintah telah menetapkan ya, Pak Jokowi menetapkan 5 tahun itu 10 juta, dan ini kita sudah mendekati 8, sekian juta. Bahwasanya pada setiap tahun pemerintahan itu lebih dari 2 juta. Ya. Berikutnya, tingkat ketimpangan pengeluaran antara kaya dan miskin mengalami penurunan, bukan meningkat. Salah itu kalau meningkat itu, salah itu. Ya. Pada saat pemerintahan Jokowi masuk, ya, tingkat kesenjangan atau generasi itu 0,401. Sekarang ini menjadi 38, ya, 38, 0,38, jadi penurunan. Salah itu kalau penaikan itu, ya. Berikutnya, indeks pembangunan manusia, ya, juga meningkat. Karena apa? Karena pendidikan meningkat, kesehatan membaik dengan signifikan, ya, pendidikan meningkat, kesehatan meningkat, membaik, pendapatan juga meningkat, maka IPM kita menjadi meningkat. Ini yang kadang-kadang diplesetkan oleh semuanya ya. Tolong ini. Diplesetkan Pak ya. Hati-hati berbicara itu. Iya. Ya, menariknya tapi Pak, yang memelesetkan atau serangan ini kan, kritikan ini juga meluncur dari mantan presiden Pak SBY begitu Pak, yang mungkin menggunakannya datanya sendiri atau dengan pendekatan yang berbeda Pak. Bukan data yang dipakai atau digunakan oleh BPS. Ya, saya pikir ya, terima kasih kepada Pak SBY telah mengoreksi ya. Beliau telah melakukan koreksi di Twitter ya, bahwa yang dimaksud 40% bottom ya,
bottom. Yang dimaksud adalah 40% itu memang